Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke ta'lim kita pada kitab Nailur Roja bi Syarhi Safinatin Najah. Pertemuan yang lalu kita bahas tentang Arkanul Islam. Arkanul Islam. Sekarang kita masuk kepada faslun Arkanul Iman. Rukun iman. Kita juga sudah bahas kemarin apa itu rukun, ya. Rukun itu kalau ada satu di antara dari rukun-rukun tersebut tidak ada dalam diri kita, maka keimanan kita dipertanyakan, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau rukun yang nanti akan kita baca ini, ya, ada enam rukun terpatri dalam diri kita, maka nanti akan ada ciri-cirinya, ya. Kita bisa melihat orang beriman, ya, ciri-ciri orang beriman itu kenapa? Karena berarti rukun iman itu udah ada dalam dirinya. Saya teringat satu hadis yang dikutip dalam satu kitab, ya. Kitabnya Al-Isti'adad Liyaumil Ma'ad. Dalam kitab Imam Asy'arani, dalam kitab tersebut dalam hadis tersebut diceritakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berjalan ke suatu tempat. Ya, di suatu pagi Rasulullah berjalan menuju suatu tempat. Di perjalanan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu, ya, papasan dengan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lagi duduk bersama-sama, ya. Kemudian melihat para sahabatnya lagi duduk bersama-sama begitu, Rasulullah datengin mereka. Rasulullah sapa mereka dan bertanya kepada mereka, "Kaifa asbahtum?" Ya. Rasulullah tanya kabar mereka, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan kalian pagi hari ini? Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Ya. Dan ini juga merupakan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita papasan sama saudara kita, ya, jangan cuek, ya. Minimal tanya kabar, ya. Enggak pernah kita, alhamdulillah nih para guru-guru kita, ya, ketemu di mana aja yang ditanya apa? Bekhair. Nah itu berarti mengikuti ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nyapa, sapa, artinya kita peduli dengan keadaan saudara kita. Ya, Rasulullah tanya para sahabatnya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Ya. Kemudian para sahabatnya menjawab, ya, "Asbahna mu'minin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beda sama kita jemaah sekalian. Kalau kita ditanya gimana kabarnya, kita bilang alhamdulillah sehat. Tapi kalau para sahabat Rasulullah, ya, kesehatan itu udah bukan pikiran dia lagi. Mereka memikirkan keimanan mereka. Ditanya gimana kabarnya, mereka bilang apa? "Kami alhamdulillah masih dalam keadaan beriman ya Rasulullah." Asbahna mu'minin ya Rasulullah. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan beriman. Kemudian Rasulullah tanya balik, ya, "Kalau memang kalian beriman, wa ma alamatu imanikum?" Kalau emang kalian beriman, maka apa ciri-ciri keimanan yang ada di dalam diri kalian? Ya. Beda sama rukun. Ya. Kalau ciri-ciri itu natijah, ya, hasil dari kita punya keimanan. Ya, kalau kita nggak punya iman, nggak mungkin kita punya ciri-ciri keimanan. Ya, apa ciri-cirinya? Para sahabat Rasulullah menjawab, "Wa ma alamatu imanikum?" Ya, ditanya sama Rasulullah, apa ciri-ciri keimanan kalian? Kalau memang kalian mengaku beriman. Kemudian para sahabat Rasulullah menjawab, sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan tiga poin jawabannya, ya, yang mungkin bisa kita catat. Yang pertama, nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alar rakha wa nardha bil qada. Itu versi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga tentunya menjadi ciri-ciri keimanan kita juga sebagai seorang muslim. Apa kata mereka? Yang pertama, nasbiru 'alal bala. Kita sabar ya Rasulullah kalau kita sedang menghadapi ujian. Kita sabar kalau kita lagi menghadapi musibah,
lagi menghadapi sesuatu yang tidak enak dalam diri kita, kejadian yang tidak kita harapkan terjadi, kita sabar ya Rasulullah. Ciri-ciri yang pertama. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat luar biasa, yang sangat besar kepada orang-orang yang bersabar. Ya, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Dan sungguh akan kami ganjar, walanajziyannal ladzina sabaru, sungguh akan kami ganjar pahala orang-orang yang bersabar bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih besar dari apa yang pernah mereka lakukan. Ya. Kesabaran, sabar kita kalau kita lagi menghadapi musibah, ya, sesuatu yang gak enak dalam hidup kita terjadi, maka kalau kita punya keimanan kita pasti bersabar, dan itu salah satu ciri keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa nashkuru 'alar rakha, kita bersyukur kalau kita sedang mendapatkan nikmat, sedang mendapatkan keluangan, sedang mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, ya. Dan ini tidak mudah jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala udah singgung-singgung tuh di dalam Al-Qur'an. Ya. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda kalau kita sabar ketika musibah, ya, nampaknya lebih gampang daripada bersyukur ketika lagi bahagia. Kita lagi susah ingat Allah lebih gampang daripada kita lagi senang ingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka salah satu ciri-ciri keimanan para sahabat itu, mereka ketika mereka dapat kebahagiaan, ketika mereka mendapatkan kesenangan, kenikmatan, mereka nisbatkan kenikmatan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melupakan bahwa semua kenikmatan yang mereka dapatkan, semua ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu ungkapan dalam bahasa Arab, ya, yang artinya siapa orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala fi syiddah, dalam keadaan sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat dia ketika dia sedang dalam keadaan kebalik. Siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala fir rakha, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahagia, maka kaifal man dzakarallahu fir rakha fi syiddah. Siapa yang ingat sama Allah ketika sedang dalam keadaan bahagia, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat dia ketika dalam keadaan kesulitan. Artinya kalau kita lagi bahagia kita ingat sama Allah, nanti pada saatnya kita sulit, Allah akan segera berikan kita kemudahan atas kesulitan yang kita hadapi. Yang ketiga, wa nardha bil qada, dan kita ridho ya Rasulullah terhadap semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua qadar, ya. Semua takdir yang terjadi kita ridho. Ya. Tugas kita jemaah sekalian di hadapan takdirnya Allah Subhanahu wa taala adalah cukup dengan meridhokan diri kita aja, ya. Karena kita nggak bisa melakukan apapun. Segala sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sekuat apapun kita ngedumel, ya, nggak akan merubah keadaan, ya. Tapi banyak orang yang nggak bisa tuh, ya. Sesuatu yang terjadi di hadapan dia nggak bisa langsung ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia ngedumel, ya. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak akan terjadi jemaah sekalian. Maka posisi kita di hadapan takdir Allah Subhanahu wa taala adalah kita ridho. Kemudian setelah kita ridho, kita cari hikmahnya jemaah sekalian. Ya, kita cari supaya kita gampang kita bisa ridho, kita cari hikmah di balik, ya, ketetapan yang terjadi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
kullu ma qaddarahullahu khair, segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah pasti itu adalah kebaikan, tapi kita belum tahu ya. Kita biasanya nggak langsung tahu kebaikan apa yang ada di balik dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu 3 jawaban sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah tanya, "Wa ma alamatu imanikum?" Sekarang kita ngaca dah. Ada nggak tuh 3 itu di dalam diri kita? Kita sabar nggak ketika kita lagi mendapatkan musibah? Kemudian kita bersyukur nggak kepada Allah kalau kita lagi dalam keadaan bahagia? Ya, kemudian kita ridho nggak sama Allah atas ketetapan yang Allah berikan kepada kita? Kalau 3 itu ada dalam sanubari kita, dalam diri kita, maka apa kata Rasulullah SAW? Antumul mu'minuna haqqo. Maka kalian adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu natijah keimanan. Buah dari keimanan, ya, ciri-ciri dari keimanan. Tapi kalau kita nggak tahu rukun imannya, bagaimana kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita kembali ke kitab kita. Faslun arkanul iman sittah. Ya. Rukun iman itu ada 6 ya. Kalau dalam kitab ini ada di halaman 63. Ya, al-imanu, apa itu iman jemaah sekalian? Kita harus tahu dulu nih, kita mau mengupas rukun iman tapi kita nggak tahu. Kita udah tahu rukun imannya apa, kita nggak tahu. Apa iman? Al-imanu lughatan as-tasdiq. Ya, tasdik itu apa artinya? Mempercayai ya, atau mengakui, meyakini. Ya. Jadi iman itu adalah kita meyakini secara bahasa. Akan tetapi secara syar'an, iqbalul qalbi wa id'anuhu lima ulima bid-darurah annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Iqbalul qalb, menerima, hati kita menerima dan hati kita tunduk atas segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima ulima bid-darurah, yang memang secara umum kita tahu itu adalah dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Ya. Yang pertama apa rukun iman? Yang pertama antu'mina billah. Ya. Annal awwala min arkanil iman al-imanu bi anna Allah Subhanahu wa taala mawjud. Ya. Apa makna atau maksud dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita bilang kita beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Allah gimana maksudnya? Ya. Di sini dikatakan bi anna Allah, al-imanu bi anna Allah Subhanahu wa taala mawjud. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah mawjud, ada. Ya. Itu tandanya kita beriman. Kalau kita yakin enggak Allah ada? Yakin. Nah, berarti kita sudah beriman. Wa annahu wahidun fi dzatihi. Enggak cukup cuma kita tahu, kita yakin Allah itu ada, tapi kita juga harus yakin bahwa Allah itu cuma satu, ya. Kita yakin Allah ada, tapi selain Allah ada juga yang lain. Nah, berarti itu bukan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, wahidun fi dzatihi, wahidun fi sifatihi wa af'alihi, ya. Allah itu Maha Esa, Maha Satu pada zatnya, pada sifatnya, juga pada perbuatannya. Ya, enggak ada yang menandingi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang menandingi sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarika lahu fil uluhiyah, enggak ada syarikah, enggak ada persamaan atau enggak ada yang membersamai Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam penghambaan kepadanya, ya. Wa hiya istihqaqul ibadah. Apa itu uluhiyah? Uluhiyah itu keberhakan untuk disembah, ya. Kalau ada Tuhan yang mengaku Tuhan yang lain, mereka disembah tapi mereka enggak berhak untuk disembah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala disembah karena Allah Subhanahu wa taala memang berhak untuk disembah. Wa annahu yajibu lahu ta'ala kullu kamalin yaliqu bidzatihil aliyah. Dan kita juga harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala wajib memiliki sifat yang sempurna, memiliki sifat yang tidak ada kurang-kurangnya, yang pantas memang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita harus meyakini
bahwa mustahil bagi Allah memiliki sifat-sifat yang tidak sempurna. Ya, jadi itu jemaah sekalian, kalau kita mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus paham apa itu makna iman. Kita iman kepada Allah, kita bilang Allah itu satu. Kemudian Allah itu apa tadi? Wahidun fi dzatihi. Ya, Allah itu ada, kemudian Allah itu cuma satu dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya. Kemudian tidak ada yang bisa membersamai Allah dalam penghambaan kepadanya. Ya, kemudian Allah memang berhak untuk disembah dan Allah pasti memiliki sifat-sifat yang sempurna dan tidak mungkin memiliki sifat-sifat yang tidak sempurna. Jadi itu makna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di sini dijelaskan juga wal yu'lam annahu yajibu 'alal mukallafi ay ya'rifa min aqaidil imani fi haqqihi. Ya. Selain tadi itu, kita juga harus paham sebagai muslim, kita juga harus tahu apa aja sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan apa aja sifat-sifat yang jaiz bagi Allah dan apa aja sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tahu, semakin kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin mudah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita imannya cuma karena mengikut doang jemaah sekalian, kita beriman tapi karena kita terlahir dalam keadaan beriman, kita terlahir dalam keluarga yang muslim. Tapi nanti ketika kita gede sedikit, kita ketemu macam-macam modelnya Mama Gufron gitu, ya